Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan tentang doa yang akan menjadi dasar bagi renungan kita hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas kita saudara, adalah dari Lukas pasal yang ke-18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, di dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh jemu untuk berdoa. Mereka harus tekun dan terus berdoa kepada Allah. Saudara, hari ini sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita, kembali kita akan berdoa. Dan hari ini kita akan merenung bahwa kita harus terus berdoa. Terus berdoa, tidak jemu-jemu berdoa. Sekalipun mungkin sampai hari ini apa yang saudara doakan belum menjadi kenyataan di depan saudara, tetapi teruslah berdoa. Kenapa saudara? Kita harus terus berdoa. Di sini Yesus mengajarkan satu perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim, di mana dia tidak takut akan Allah, tidak menghormati seorang pun. Dan satu kali ada seorang janda datang kepada dia
Dan janda ini memohon supaya haknya dibela oleh hakim ini. Tentu saja dia ada di pihak yang benar, sehingga dia berkata dan memohon supaya haknya dibela. Sekian waktu lamanya hakim ini tidak mempedulikan. Tetapi karena janda ini terus saja datang dan tidak jemu-jemu datang memohon supaya haknya dibela, akhirnya singkat cerita hakim ini mewujudkan permintaannya. Dan alasan dari hakim ini mewujudkan permintaannya adalah bukan karena dia menghargai seseorang, bukan karena dia takut akan Allah, tetapi satu-satunya alasan kenapa akhirnya dia mewujudkan permohonan perempuan ini adalah karena ketekunan dari perempuan ini, ketekunan dari janda ini untuk terus memohon supaya haknya dibela. Dan kemudian dari sana Yesus menegaskan di ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Jadi kalau hakim yang lalim itu pun akhirnya berbuat baik, akhirnya mewujudkan permohonan janda itu karena ketekunan dari janda itu, maka di ayat 7 Yesus menegaskan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Saudara, kalau hakim yang lalim itu pun akhirnya mewujudkan permintaan perempuan itu karena ketekunannya, lalu firman Allah menegaskan, tidakkah Tuhan akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan kemudian dikatakan, adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, dua hal yang ditegaskan di sini adalah bahwa orang yang berseru kepada Dia didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tuhan mendengar dan mewujudkan permohonan umat-umatnya yang berseru kepada Dia. Kalau hakim yang lalim itu pun tahu berbuat baik, apalagi Tuhan. Ketika kita datang berseru kepada Dia, Dia pasti akan menjawab kita, saudara. Dan kemudian ditegaskan juga, adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab kita, untuk mewujudkan kehendaknya bagi kita. Dia tidak pernah mengulur waktu. Ada waktu yang tepat, ada waktu yang terbaik yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjawab kita, untuk menyatakan mujizatnya bagi kita. Mungkin saat ini saudara sudah menunggu lama, dan apa yang saudara doakan belum juga terwujud. Dengar saudara, Allah tidak sedang mengulur waktu, tetapi Dia telah menetapkan waktu yang terbaik bagi saya dan saudara, dan Dia pasti akan mewujudkannya ketika waktunya tiba. Jadi pagi hari ini saudara, dua hal yang ditegaskan bagi kita tentang jawaban doa kita, bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita, dan Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab doa kita. Saat ini sebagai aplikasinya saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita, adakah satu keyakinan bahwa Tuhan itu pasti menjawab doa kita? Dan adakah satu pemahaman bahwa Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab doa kita? Jika Allah pasti akan menjawab kita, jika Allah tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab kita, apa yang menjadi bagian kita untuk terwujudnya apa yang kita doakan? Dikatakan ayat 7 tadi saudara, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jika saudara adalah orang pilihan Allah, maka Allah pasti akan menjawab doa saudara. Jika saudara adalah umat-umat Tuhan yang sesungguhnya, anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, yang telah ditebus, yang telah diselamatkan, dan menjadi orang pilihan, Tuhan pasti akan menjawab saudara. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah, dikatakan di sini, yang siang malam berseru kepadanya. Artinya apa saudara? Ada ketekunan.
tidak jemu-jemu, terus berdoa. Sekalipun hari ini belum dijawab, namun terus berdoa, terus memohon. Karena Allah pasti menjawab, karena sudah ada waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebabnya teruslah berdoa, teruslah memohon. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, tetapi sudah sekian lama aku berdoa, tetapi sampai saat ini belum dijawab oleh Tuhan. Teruslah berdoa saudara, jangan pernah berhenti. Ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Teruslah berdoa, karena barang siapa mengetok baginya pintu pasti dibuka. Ada waktu pintu itu pasti dibuka bagi dia. Itu sebabnya teruslah berdoa kepada Allah saudara. Satu kali saya sedang ada di rumah saudara, tetapi saya ada di belakang, agak jauh dari pintu depan. Satu kali ada orang yang mengetok pintu. Mungkin dia sudah lama mengetok, tetapi aku tidak dengar. Tetapi ketokan terakhir itu kebetulan aku dengar. Dan ketika aku berjalan ke depan untuk membuka pintu, waktu aku buka pintu, kulihat orang tidak ada lagi. Lalu kemudian saudara, keesokan harinya ada orang yang berkata, semalam saya datang ke rumah tetapi Bapak tidak di rumah. Dia butuh sesuatu. Saudara, kalau kita lihat di sini berarti bahwa sebelumnya dia sudah mengetok, tetapi waktu itu aku belum dengar. Tetapi ketokan terakhir aku sudah dengar, dan aku sudah datang untuk membuka pintu. Ketika aku buka pintu dia tidak ada lagi. Seandainya dia bertahan satu ketokan lagi, maka kami akan ketemu. Maka apa yang dia perlukan akan dia dapatkan. Tetapi karena dia tidak bersabar, dia tidak tekun, dia tidak bertahan, akhirnya saya buka pintu, tetapi dia tidak ada lagi di sana. Demikian saudara, saat kita mengetok, saat kita memohon kepada Tuhan, ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi jika tidak bertahan, kita tidak tekun dan bertahan sampai waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita tidak akan mendapatkan jawaban doa. Itu sebabnya siapa yang akan menerima jawaban doa? Orang yang siang malam berseru kepadanya, yang terus berseru kepada Tuhan. Saudara, mari terus berseru kepada Tuhan. Pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita sepanjang hari ini, kita berdoa lagi. Mungkin saudara belum melihat keberhasilan, mungkin saudara belum melihat hasil yang besar seperti yang saudara inginkan, tapi teruslah berdoa, karena Tuhan pasti menjawab dan dia tidak pernah mengulur waktu. Berdoalah untuk perkara besar yang saudara rindukan terjadi. Lalu kemudian yang kedua saudara, yang menjadi bagian kita, selain kita harus tekun berdoa, ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Yang kedua yang harus kita miliki saudara, dalam kita berseru dengan tekun berseru kepada Tuhan, yaitu iman. Karena dikatakan di sini, ketika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman? Dia pasti menjawab. Dia tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab. Yang menjadi pertanyaannya adalah, adakah iman di hati kita? Adakah kita berdoa dengan iman kepada dia? Karena kalau kita beriman kepada dia, kita memohon dengan penuh iman, Allah pasti menjawab dan dia tidak pernah mengulur waktu. Itu artinya saudara, pagi hari ini yang kita belajar, Tuhan pasti menjawab dan Tuhan tidak pernah mengulur waktu untuk menjawab kita. Itu di pihaknya Tuhan. Di pihak kita, kita harus tekun berdoa dan terus berdoa, dan kita harus beriman dan percaya Tuhan menjawab apa yang kita doakan. Maka dengan demikian kita akan menyaksikan jawaban Tuhan atas kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terus kita berdoa, terus kita memohon untuk jawaban Tuhan, dan percaya Tuhan pedulikan saudara. Tuhan jawab saudara atas semua pekerjaan saudara, atas semua usaha saudara hari ini. Dengar, Tuhan menjawab saudara, Tuhan mendengar saudara, dan dia tidak mengulur waktu.
Berserulah terus dan percaya Tuhan akan lakukan perkara besar di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara, dan biarlah saudara terus merenungkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Lakukan semua kegiatan saudara dengan terus berdoa kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau
Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan, berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh, berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan melalui channel ini saudara.
Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.